Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel BI Creator. Di kesempatan kali ini kembali kita akan bahas informasi menarik seputar dunia saham, yaitu saham dari Astra International Tbk dengan kode emiten sahamnya ASII. Jadi untuk saham ASII ini sendiri, kalau di cross check di beberapa aplikasi investasi, salah satu contoh dari aplikasi Stockbit, di sini saya cek untuk teman-teman perhatikan. Di bagian Corporate Action and Wraps, saham ASI ini tercatat rutin bagi dividen teman-teman. Di tahun 2024 aja ini 2 periode, 2 kali pembagian, yaitu di bulan Mei dan di bulan Oktober. Selanjutnya kalau kita pantau lagi, untuk tahun 2023 tercatat udah bagi dividen juga di bulan Oktober dan Mei. 2022 juga 2 periode, yaitu di bulan April dan bulan Oktober. Nah, jadi 2-3 tahun terakhir saham ASI ini memang tercatat rutin sekali bagi dividen atau membagikan hasil keuntungan dari pengelolaan perusahaannya kepada para investor atau para pemegang sahamnya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas untuk saham ASI ini, apakah di tahun 2025 akan kembali membagikan dividen tunai untuk para investornya? Jika iya, berapa nilai besar dividen yang bisa diestimasi akan dibagikan oleh saham ASI? Nah, bersama kita akan coba analisis ya, teman-teman, dari data yang udah ada ini. Pertama kita cek terlebih dahulu teman-teman laporan keuangan dari saham ASI ini. Kita filter untuk tabelnya per tahun, yaitu 12 bulan. Di sini teman-teman bisa lihat tampil data laporan keuangan atau di bagian fundamentalnya ini tampil tahunan atau per 12 bulan. Ada data dari 2018 sampai dengan tahun 2024. Nah, untuk menghitung nilai dividen itu patokan atau hal yang kita amati atau kita perhatikan adalah earning per share teman-teman, atau disingkat EPS, yaitu keuntungan per satu lembar sahamnya. Jika dianalisis teman-teman di tabel ini, saham ASII untuk tahun 2024 earning per share-nya positif, bahkan bisa mencapai 851,16, dan terpantau earning per share-nya ada peningkatan dari tahun sebelumnya, dari tahun 2023 yang earning per share-nya yaitu 835,53. Jadi untuk tahun 2025 ada peluang sangat tinggi dan besar saham ASII akan kembali membagikan dividen tunai untuk para investor dan para pemegang sahamnya. Nah, berapa nilai besaran dividennya di sini akan coba kita analisis bersama. Jika dipantau teman-teman saham ASI ini tahun 2024 analisisnya 851 untuk earning per share. Untuk tahun-tahun belakang atau tahun-tahun sebelumnya yang paling mendekati earning per share-nya dari tahun 2024 ini, yaitu tahun sebelumnya yang paling dekat yaitu di tahun 2023. Di mana untuk tahun 2023 tercatat saham ASII memiliki earning per share 835,53. Sedangkan tahun 2022 itu hanya 714. Jadi yang paling dekat itu ada di tahun 2023. Maka dari itu teman-teman kita akan analisis 1 tahun terakhir aja biar data analisis yang kita cross check atau kita bahas itu tidak menjadi membingungkan teman-teman. Apalagi kalau kita pantau saham ASI ini teman-teman membagikan dividen keseringannya itu 2 kali periode seperti tadi di bulan Mei atau April dan di bulan Oktober. Jadi kita ambil satu rumusan saja, yaitu di earning per share terdekat di tahun 2023. Nah, untuk membandingkan dividen biasanya kita menggunakan rumus untuk mencari persentasenya terlebih dahulu. Di sini teman-teman amati untuk tahun 2024 ini ada 2 pembagian dividen ya, yaitu di bulan Mei dan di bulan Oktober. Untuk di bulan Mei dan bulan Oktober ini nilai dividennya kita jumlahkan terlebih dahulu teman-teman untuk mencari persentase total dari
nilai dividen saham ASI ini. Walaupun kalau banyak dari teman-teman para analis saham menginformasikan kalau pembagian dividen kedua itu biasanya adalah dividen interim. Namun pada kesempatan kali ini memang saya ingin membahasnya dengan metode full atau penggabungan, teman-teman. Jadi langsung kita jumlahkan terlebih dahulu kedua pembagian dividen dengan periode yang berbeda namun di tahun yang sama ini. Setelah kita dapat totalnya, baru kita bandingkan dengan keuntungan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun sebelum 2024, yakni 2023. Contohnya seperti ini. Saya ambil nilai 421 dan saya jumlahkan dengan 98, teman-teman. 421 ditambah 98 nilainya menjadi 519. Ini saya ilustrasikan adalah total dividen yang bisa dimiliki atau didapatkan oleh para investor saham ASII jika hold saham ASII-nya ya di tahun 2024 kemarin. Nah, untuk nilai dividen ini merupakan nilai dividen yang akan kita bandingkan dengan keuntungan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Maka dari itu langsung kita cross check earning per share saham ASII untuk periode 2023, teman-teman. Di sini tahun 2023 kita scroll ke bagian bawah, kita amati earning per share. Nah, earning per share-nya yaitu di 835. Di sini, teman-teman. Earning per share-nya ada di 835,53. Namun untuk perhitungan atau analisis kita cukup ambil nilai genap atau bulatnya saja tanpa desimal, yaitu di 835. Saya input nilainya 835 seperti ini, dibagi dengan 519, teman-teman. 835 ini 519 dibagi 835. Nah, didapat hasil 0,62. Nah, ini belum kita persenkan ya, teman-teman. Jika kita ingin persenkan cukup dikali 100, yaitu di hasil 62,1%. Jadi sebagai penjelasan, saham ASI ini kalau kita analisis tahun 2024 itu membagikan dividen total dari dua periodenya, yaitu Mei dan Oktober, senilai 62,1%, teman-teman, dari earning per share atau laba keuntungan yang didapatkan dari saham ini di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023. Nah, kalau untuk membaginya nanti ya, teman-teman, di sini langsung saya ambil rumusan. Jadi untuk dari 62% ini, teman-teman, adalah dividen total. Nah, untuk membaginya di sini saya akan membagikan rumusan kedua, yaitu dengan membandingkan, teman-teman, untuk nilai dari dividen yang pertama yaitu 421 itu kita bagikan dengan nilai dividen total, teman-teman. Ini didapatkan persentase yang pertama. Ini kita keep terlebih dahulu 62%. Selanjutnya kita hitung dividen yang pertama itu berapa persen. Berarti kita input di sini 421, kita bagikan nilai totalnya yaitu di 519. Seperti ini. 519 didapat nilai 0,81 atau secara persen itu 81,11 ya, teman-teman. Jadi di sini yang pertama 62,1% adalah nilai dividen total, kemudian 81,1% adalah dividen pertama, teman-teman. Jadi untuk tahun 2025 bisa kita analisis saham ASI ini, kita ambil persentase totalnya sama dengan tahun 2023 karena nilai earning per share-nya tidak jauh, ada di 800-an ya. Jadi saya ambil rumusnya 62%, teman-teman. Nah, cara
menghitungnya gampang. Di sini saya catatkan terlebih dahulu. Untuk tahun 2024 ini kan udah ada bentuk analisis teman-teman. Jadi kita catatkan aja dalam bentuk analisis. Sini saya input terlebih dahulu untuk mempermudah pemahaman teman-teman ya. Analisis 2024, nilai yang kita input adalah nilai earning per share. Langsung kita cross check nilai earning per share saham ASI ini untuk 2024 dianalisis 851,16. Nah, ini kita ambil nilai 851. Kita input di sini 851, maka kita akan mengambil dividen total terlebih dahulu teman-teman, yaitu tadi di 62%. 62% untuk dividen total, maka hasilnya yang kita dapat adalah dividen keseluruhan teman-teman dari 2 periode. Nah, ini hasilnya langsung kita hitung aja ya. 851 kali 62%. 851 kali 62% itu didapat 527,62 teman-teman. Kita catatkan aja langsung di sini 527. Nah, ini teman-teman. 527. Ini saya tandai dengan bold dan saya beri informasi dividen total. Dividen total di sini akan kita bagikan lagi nih teman-teman untuk dividen ke-1. Di sini saya buat catatan lagi di bagian bawah. Dividen ke-1 atau di bulan Mei ya teman-teman, saya ambil di bulan Mei. Tahun sebelumnya di 2024 juga dividen ke-1 itu ada di bulan Mei, maka di sini saya note di bulan Mei juga. Kemudian akan saya input nilai dividen yang udah dicatatkan ini, yaitu 527. Saya ambil dividen total, ini akan saya kalikan teman-teman dividen totalnya. 527 kita kalikan berapa, yaitu nilai dividen pertama yang udah kita hitung di awal teman-teman. Jadi untuk saham ASI ini tahun 2025 setelah kita hitung 62%, dividen totalnya yaitu 527. Jika dibandingin dengan tahun 2024 yang 519 totalnya, berarti ada peningkatan benar berbanding lurus dengan earning per share-nya tahun 2024 kan ada kenaikan earning per share teman-teman dibandingkan tahun 2023. Jadi tahun 2025 diestimasi dividennya juga akan lebih tinggi, yaitu di 527. Ini dividen totalnya. Selanjutnya tadi kita udah hitung 62% dividen total, yaitu dari 519 untuk tahun 2023 atau dibagikan di tahun 2024, dan tadi udah kita hitung untuk dividen periode ke-1 dengan menggunakan metode dividen ke-1 di bulan Mei tahun 2024 dibandingkan dengan dividen totalnya dan dikali 100% didapat nilainya 81%. Jadi 81% adalah dividen pertama dari dividen total. Nah, untuk data yang kita dapat teman-teman di 527, maka kita akan ambil nilainya yang sama, yaitu di 81%. Cara menghitungnya sama, 527 ini cukup kita kalikan 81% teman-teman. Nah, didapat hasilnya 426. Ya, ini adalah nilai dividen pertama teman-teman dari saham ASI yang kita analisis akan dibagikan di periode Mei tahun 2025. 426,87. Jadi tinggal kita catatkan aja nih teman-teman ya, 426,87-nya. Kalau diperhatikan 426,87 ini
lebih tinggi dari dividen tahun 2024 yang nilainya ada di 421. Nah, kita catatkan langsung aja nilai bulatnya teman-teman ya, di 426. Ini kan kita kalikan 81%, yaitu dinilai 426. 426 nilai dividen ke satunya. Nah, untuk dividen kedua berarti tinggal kita hitung sisanya aja teman-teman. Seperti ini. Ini saya salin aja biar lebih gampang ya. Untuk inputnya di sini kita ganti informasinya adalah dividen kedua. Dividen kedua ini bisa kita kalikan dengan sisa persentasenya teman-teman. Dividen kedua berarti kita estimasi bulan yang sama, yaitu di bulan Oktober seperti tahun-tahun sebelumnya. Di bulan Oktober dividen keduanya 527, berarti kita kalikan sisa dari 81% teman-teman, yaitu di 19% ya. 19%. Karena kalau 81 ditambah 19 hasilnya 100 ya. Oke, ini dasar dari 19% ini teman-teman, sisanya. Nah, tinggal kita kali aja nih teman-teman, atau dengan rumusan 426 kita kurangi 527, yang mana hasilnya akan hampir sama teman-teman. 426 contoh seperti ini. 426 kita kurangkan aja dengan nilai totalnya tadi 527. 426 sorry. Di sini 426 dikurang 527 hasilnya akan minus, tapi itu nilai dari sisanya ya, yaitu dinilai 101 teman-teman. Kita ambil positifnya aja, berarti kita input nilainya di sini 101. Atau bisa juga dengan nilai langsung teman-teman, dengan rumus sisanya tadi ya, yaitu 527 dikali 19%. 527 dikali 19%. 19%, 527. Ini ya teman-teman, dinilai 100,1. Jadi mirip ya teman-teman antara 19% dengan hasil pengurangan ini. Ini sedikit berbeda satu angka dikarenakan untuk desimalnya tidak kita hitung tadi ya teman-teman. Jadi di angka 100,13 atau 101. Nih teman-teman. Jadi kalau dihitung 527 426 di sini akan ketemu nih teman-teman totalnya 426 dengan 101 527. Oke, saya ambil nilai 101 ya teman-teman. Nah, ini data-datanya teman-teman. Dividen total, kemudian saya tebalkan saja buat teman-teman biar nggak bingung di sini. Nah, ini ya teman-teman hasil dari analisis kita. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi ada dua kategori pembagian dividen teman-teman, sama seperti tahun sebelumnya. Saham ASI ini di tahun 2024 bagi dividen di dua periode, yaitu Mei dan Oktober. Sama seperti tahun sebelumnya juga ada di Mei dan Oktober. Maka 2025 kita bagi dua kategori pembagian dividen, yaitu di bulan Mei dan Oktober juga, di mana untuk dividen total yang pertama ada di 527. Untuk dividen total dari earning per share tahun 2024 tahun 2025, ASI diestimasi atau dianalisis nilai dividen totalnya 527. Namun kalau kita konversi ke dua periode, yaitu dividen ke-1 di bulan Mei, itu kita ambil 81%-nya, yaitu di 426, dan dividen kedua di bulan Oktober kita ambil 19%-nya, yaitu di 101.
Nah, teman-teman, ini adalah hasil analisis dividen saham dari perusahaan Astra International untuk tahun 2025 dengan kode ASII. Jadi di periode ke-1 426 dan periode kedua 101. Yang ini adalah nilai pembagian dividen per lembarnya. Kalau per lot tinggal teman-teman kalikan 100, ini 42.600 dan 10.100 ya untuk per lot per 100 lembarnya. Sebagai disclaimer teman-teman, di akhir video ini adalah nilai dividen dalam bentuk analisis, belum fix atau mutlak nilai yang kita analisis ini. Jadi hasil akhir dividen tunai akan dibagikan oleh saham ASI ini akan kita ketahui setelah saham ASI melakukan RAPS atau rapat umum pemegang saham, yang nantinya juga akan membahas dana keuntungan yang didapat dari perusahaan tahun 2024, itu porsinya berapa yang akan dibagikan kepada para investor dan berapa sisanya akan digunakan untuk pengelolaan perusahaan agar lebih efisien dan efektif untuk menghasilkan keuntungan. Itu nanti kita lihat hasilnya setelah saham ini melakukan RAPS atau rapat umum pemegang saham ya teman-teman. Semoga analisis kali ini tercapai. Yang peluangnya sendiri saya estimasi 85% akan tercapai ya teman-teman, mengingat kita menggunakan data yang telah ada dari histori sebelumnya. Untuk teman-teman, jika ada saham lain yang ingin coba dianalisis, silakan spill di kolom komentar. Jika ada pendapat lain boleh disematkan di kolom komentar. Mohon berkomentar dengan positif untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe channel BI Creator agar saya juga bisa tetap semangat update info dan konten menarik lainnya seputar saham. Agar teman-teman juga bisa update info saham lainnya, silakan subscribe channel BI Creator ya. Sekian dari saya teman-teman, salam, terima kasih.